This call is now being recorded. Oke. Selamat datang di pertemuan perdana di mata kuliah pengantar strategi algoritma. Nama saya Rahmat Maulidi. Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa tentang materi yaitu terkait dengan pengantar strategi algoritma. Oke, sebelum masuk ke materi yang akan saya jelaskan, mungkin ada beberapa kontrak kuliah yang harus diperhatikan di kelas yang saya ampu, yaitu terkait dengan komposisi penilaian. Ada 3 item, yaitu tugas, UTS, dan UAS dengan komposisi nilai 25% untuk tugas, kemudian UTS 35% dan UAS 40%. Anda diwajibkan juga tergabung dalam WA Group, di mana itu dijadikan sebagai alat komunikasi di luar kelas yang sudah terjadwal. Jadi kalau semua ada pertanyaan terkait dengan kelas atau kuliah, nah Anda bisa menanyakan di WA Group. Yang harus diperhatikan terkait dengan peraturan atau etika dalam WA Group ini terkait dengan apa? Etika Anda bertanya kepada dosen ataupun kepada teman Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, jangan lupa selalu awali dengan salam pembuka, kemudian perkenalan diri, nama, terus mata kuliah yang diikuti, kemudian apa pertanyaan yang diajukan. Dan tak lupa ditutup dengan salam penutup. Oke, ini contohnya misalkan yang Anda sudah bisa baca. Jangan lupa etika untuk bertanya kepada anggota WA Group. Ya, jangan lupa mention ke siapa Anda bertanya. Jangan sampai terlalu tidak menyebutkan Anda bertanya ke siapa, karena siapa yang akan menjawab kalau pertanyaannya memang tidak jelas. Nah, ini yang harus diperhatikan di WA Group ya. Oke, masuk. Nah, ini sebelum masuk ke materi, mungkin ada beberapa pertanyaan atau ya survei kecil-kecilan yang perlu diperhatikan ya. Kira-kira berapa sih jumlah algoritma yang Anda pelajari selama ini ketika Anda mulai dari semester pertama sampai semester sekarang? Kemudian pertanyaan berikutnya, dari sejumlah pertanyaan algoritma yang Anda pelajari, berapa sih yang sudah Anda kuasai? Dan pertanyaan berikutnya, dari sejumlah algoritma yang Anda kuasai, berapa jumlah algoritma yang mampu Anda implementasikan, Anda untuk terapkan untuk memecahkan masalah? Pertanyaan berikutnya, dari sejumlah algoritma yang Anda kuasai, berapa yang mampu dioptimasi sehingga menghasilkan luaran yang lebih baik? Oke, ini hasil pencarian yang saya lakukan di di Wikipedia terkait dengan berapa sih jumlah algoritma yang sedang ada. Nah, ini kalau Anda lihat, saya ambil print screen dari halaman Wikipedia. Kalau Anda lihat di sini, banyak scrollingnya ya. Scrollingnya itu panjang, berarti apa? Jumlah algoritmanya itu banyak. Nah, sekarang berapa kecepatan Anda untuk mempelajari ini kaitannya dengan pertanyaan atau survei yang saya ajukan di slide sebelumnya. Yang pasti antara jumlah kemunculan algoritma dengan kecepatan Anda mempelajari suatu algoritma itu pasti berbanding terbalik ya. Sehingga ya mau nggak mau Anda perlu strategi gimana caranya mempelajari suatu algoritma untuk memecahkan suatu masalah. Oke, apakah itu strategi algoritma? Ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kenapa? Oke, secara definisi strategi algoritma adalah sebuah pendekatan umum, kemudian yang digunakan untuk memecahkan persoalan secara algoritmis, kemudian diterapkan untuk macam-macam persoalan. Kemudian dari bermacam bidang komputasi. Ini merupakan pendapat dari Levin. Nama lain dari algoritmanya, ada strategi algoritma adalah algoritma desain teknik. Oke, persoalan atau problem. Nah, ini menjadi satu awalan ketika Anda mempelajari suatu algoritma. Karena apa? Anda ketika ada suatu algoritma pada dasarnya digunakan untuk memecahkan suatu masalah.
Contoh, misalkan persoalan ini merupakan pertanyaan atau tugas Anda atau seorang programmer atau apa yang diberi tugas untuk mencari jawabannya. Oke. Jadi apa? Anda harus bisa menyusun pertanyaan, ya, pertanyaannya apa, sehingga nanti jawabannya Anda bisa ngasih jawaban. Contohnya mungkin seperti ini, misalkan terdapat misalkan senarai dalam bentuk list S terdiri dari n integer. Nah, ini gimana caranya Anda mengurutkan sebuah atau beberapa data dalam integer tersebut sehingga terurut dari terkecil sampai terbesar. Nah, jawabannya adalah misalkan urutkan di dalam sebuah senarai beratas dari terkecil sampai terbesar. Nah, ini sebuah sebuah jawaban dari pertanyaan yang diajukan di awal. Nah, problemnya adalah bagaimana caranya lebih detail mengurutkan dari suatu angka yang terdapat dalam sebuah senarai atau list. Oke. Persoalan kedua misalkan persoalan yang terkait dengan pencarian suatu data dalam sebuah senarai. Tentukan apakah suatu bilangan X terdapat di dalam sebuah senarai S yang berisi sejumlah n buah bilangan bulat. Nah, ini Anda harus dipecah masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Nah, jawabannya apa? Iya atau tidak. Ini sifatnya boolean ya. Jawabnya ada dalam sebuah list atau enggak, di situ adalah jawabannya di situ. Jadi harus menentukan ketika menemukan persoalannya jawabannya apa. Ini sudah harus bisa menentukan. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika memecahkan suatu masalah dengan menggunakan algoritma. Yang pertama, inisialisasi persoalan. Nah, parameter apa yang ingin atau hal-hal apa saja yang ingin dipecahkan dalam persoalan yang dihadapi. Kemudian langkah berikutnya adalah Anda mencari beberapa jawaban terhadap inisialisasi persoalan. Nah, ini biasanya disebut dengan solusi. Ya. Pada dasarnya solusi bisa yang tidak minimal satu, tapi ini kalau bisa mencarilah beberapa solusi sehingga nanti ketika dicoba solusi tersebut bisa menentukan solusi mana yang yang optimal. Oke, contohnya misalkan gini, ada sebuah senarai berantai ini dari isi datanya seperti ini ada 15, 14 sampai 19 di mana data ini masih belum terurut, jumlah datanya ini sejumlah 7. Nah, ini gimana solusinya sehingga datanya itu berurutan. Nah, ini adalah solusinya. 2, 4, 8, 10, 11, 15 sampai 19. Nah, ini adalah bentuk solusinya. Oke, beberapa contoh klasik yang untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan algoritma. Nah, ini masih sampai sekarang persoalan klasik di Traveling Salesperson Problem atau TSP. Ini merupakan masih sebuah bidang riset yang sampai saat ini masih terus berkembang. Oke, apalagi dengan adanya teknologi misalkan Google Map atau apa dengan menggunakan Google Map kemudian diintegrasikan dengan algoritma untuk memecahkan traveling sales problem ini menjadi suatu penelitian yang cukup menarik di situ sehingga. Nah, pada problem ini persoalannya adalah misalkan ada sebuah n kota dari mana sebuah kota itu mempunyai jarak dengan kota yang lain di situ. Jadi misalkan kalau yang digambar ini ada 5 kota, masing-masing punya jarak. Nah, ini gimana caranya mencari jalur terpendek. Nah, ingat ya, jalur terpendek dimulai dari sebuah kota menuju ke kota yang lain dengan ketentuan bahwa satu kota itu bisa atau boleh ditempuh atau dilewati hanya sekali dan kemudian kembali lagi ke awal keberangkatan dari si salesperson ini di sini. Nah, ini kan jadi problem yang menarik juga di situ. Gimana caranya mencarikan solusi yang terpendek. Nah,
ini apa kaitannya dengan implementasi di dunia terutama logistik? Nah, di situ tujuannya ketika menemukan jalur terpendek otomatis berpengaruh sama biaya biaya transportasi ketika mengirimkan suatu barang. Nah, problem berikutnya adalah, nah ini integer capsnaps problem. Nah, ini sebuah persoalan di mana ini sama untuk optimasi. Untuk optimasi gimana caranya terdapat sebuah n buah objek. Nah, kalau Anda lihat di gambarnya objek itu kan berupa benda dengan berat tertentu, ya kan, dan dengan nilai tertentu, nilai secara uang di situ. Nah, di situ problemnya adalah atau yang harus dipecahkan adalah gimana atau bagaimana caranya objek-objek yang dimasukkan ke dalam capsnack atau ke dalam tas itu tidak melebihi kapasitas. Oke, coba Anda lihat di kapasitas itu maksimal 15 kilo. Nah, yang jadi tantangannya adalah gimana caranya nilai barang yang dimasukkan ke dalam tas itu nilainya maksimal ya, secara uang ya, secara uang nilai maksimal tapi punya border atau batasan tidak boleh melebihi 15 kilo. Nah, ini jadi satu problem di situ. Contoh problem berikutnya misalkan masalah penugasan atau assignment problem. Nah, ini biasanya masuk di dunia industri juga ya, yang padat karya. Jadi gimana caranya kita mengassign suatu pekerjaan kepada N orang atau beberapa orang. Nah, di mana setiap orang itu akan ditentukan sebuah pekerjaan. Nanti ditentukan berapa penugasan orang ke I sampai dengan pekerjaan ke J. Kemudian dihitung berapa biaya yang dibutuhkan. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana cara melakukan atau pengaturan tugas ya, dari sejumlah pekerja dengan pekerjaan yang sudah ditentukan dengan target atau harapan biaya yang dikeluarkan itu seminimal mungkin. Nah, ini biasanya kan di pabrik atau apa. Nah, ini kasus penjadwalan seperti ini sering terjadi dan perlu solusi. Tujuannya apa? Ya, ini tujuannya untuk menemukan biaya atau menentukan biaya yang paling kecil ketika memproduksi suatu barang. Tujuannya apa? Ketika biaya kecil berarti apa? Nanti pengaruhnya sama harga jual dari barangnya. Nah, harga jual barang kalau terlalu tinggi nanti kan bisa nggak laku. Nah, ini contoh inisialisasi persoalannya. Jadi dari sejumlah orang A, B, C, D ini dengan pekerjaan. Jadi di mapping dalam bentuk matrik. Dalam bentuk matrik kemudian ditentukan berapa yang paling optimal. Nah, ini contoh inisialisasi persoalan di situ dengan pendekatan penggunaan matrik. Contoh lainnya adalah mencari atau pasangan titik terdekat atau closed pair. Nah, ini persoalannya diberikan N buah titik. Kalau Anda lihat, banyak ya titiknya. Kemudian tentukan 2 buah titik yang terdekat satu sama lain. Nah, ini titik-titik ini mungkin familiar ketika masuk di problem-problem image processing. Nah, ini jadi sebuah dasar yang ketika mencari sebuah titik-titik yang paling mendekati ya. Satu titik itu kalau di sebuah image disebut dengan 1 pixel gitu di situ. Oke, problem. Nah, ini problem berikutnya ini yaitu terkait dengan lintasan terpendek atau shortest path. Gimana caranya kita mencari ya kan, mencari jalur yang terpendek mulai dari titik start sampai tujuan. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, ini di bidang logistik ini bisanya jadi ukuran di sini. Jadi apa jadi problem juga dari sejumlah titik ini. Oke ya, mana yang paling optimal atau paling pendek di situ. Kalau seumpama parameter yang atau solusi yang ingin dicari adalah jalur yang terpendek. Nah, ini jadi Oke, masuk ke algoritma. Oke, berikutnya. Algoritma itu merupakan persoalan yang diinisialisasi. Ini problemnya adalah
jika persoalan yang diinisialisasinya ukurannya besar, misalnya contoh kaitannya dengan mencari jalur terpendek, misalkan jalurnya itu besar, solusinya juga sulit untuk ditentukan. Ya, kalau kita proses secara manual, mau nggak mau kita perlu bantuan komputasi untuk memecahkan masalah. Sehingga apa? Kemudian problem berikutnya adalah perlu sebuah prosedur umum yang berisi langkah-langkah penyelesaian persoalan. Ini disebut dengan algoritma, langkah-langkah untuk memecahkan suatu permasalahan di situ. Secara definisi, algoritma itu merupakan urutan atau langkah untuk memecahkan suatu persoalan dengan memproses masukan menjadi keluaran. Nah, ini sebuah algoritma, ada input, ada proses, ada output. Nah, inputnya itu masalahnya apa, keluaran itu adalah solusi, kemudian sedangkan proses itu adalah algoritmanya. Nah, gimana caranya algoritma itu kita gunakan? Masalahnya kan algoritmanya banyak. Kita kan harus menentukan algoritma apa yang paling pas, kemudian algoritma apa yang paling yang bisa digunakan. Nah, oke, analisa algoritma. Nah, ini pada dasarnya ini merupakan tujuan analis, ya kan? Di mana pada tahapan analisa algoritma ini digunakan untuk mengukur kinerja atau performa suatu algoritma. Ini pengukuran kinerja dilihat dari sisi apa? Pada umumnya dari sisi efisiennya atau kemangkusannya. Ini yang menjadi titik berat yang pertama, walaupun ada tujuan yang lain juga di situ. Kemudian yang jadi alat ukur, sebuah algoritma itu efisien atau tidak, ini ada alat ukurnya lah ya. Pada dasarnya, pada umumnya suatu algoritma itu diukur ada minimal dua. Satu dari sisi kompleksitas waktu, yaitu berapa lama suatu algoritma, ya, itu bisa memecahkan suatu masalah. Itu berapa waktunya. Terus kemudian dari sisi kompleksitas ruangan, ini biasanya dilihat dari berapa tahapan yang dilakukan, ya, ada berapa proses, ada berapa subproses yang dilakukan oleh algoritma ketika memecahkan suatu masalah. Nah, ini sih. Karena nanti pengaruhnya dari sisi kompleksitas ruangan ini pengaruhnya sama penggunaan resource, yaitu penggunaan prosesor dan juga penggunaan memori. Gimana caranya nanti algoritma yang kita terapkan, ya kan, dari sisi waktu cepat, dari sisi penggunaan resource ya seminimal mungkin. Nah, ini yang jadi ukuran berikutnya. Nah, ini N atau ukuran masukan yang diproses algoritma. Berapa jumlah datanya, berapa ukuran datanya. Ini jadi perhatian juga ketika melakukan analisa algoritma. Kemudian berikutnya ada berapa jumlah tahapan, tadi sudah saya sebutkan, komputasi yang terjadi pada saat algoritma itu dilakukan, kemudian juga berapa memori yang sudah digunakan. Nah, ini parameternya banyak. Oke. Kemudian dari sejumlah parameter itu biasanya bisa dikalkulasikan dalam sebuah notasi kebutuhan waktu yang bersifat asimtotik. Nah, ini yang pertama, notasi yang pertama mau terkait dengan batas lebih atas kebutuhan waktu algoritma, ini terkait dengan waktu komputasinya. Oke. Terus yang kedua terkait dengan kebutuhan waktunya. Oke. Ada batas atas, kemudian juga ada batas bawah. Jadi dilihat paling cepat berapa, paling lama berapa, nanti dilihat perbandingannya di situ. Kemudian baru dimasukkan di pertanyaan. Nah, berikut ini adalah beberapa algoritma yang akan Anda pelajari
dalam 1 semester ke depan. Ini yang pertama algoritma brute force, ada algoritma greedy, ada algoritma divide and conquer, ada algoritma decrease conquer, ada backtracking, kemudian ada brainstorm dan juga dynamic programming. Jadi ada 7 algoritma yang akan Anda pelajari untuk dalam 1 semester ke depan. Nah, ini yang menjadi perhatian, mengapa Anda sih mempelajari strategi algoritma? Nah, ini jadikan pertanyaan besar di situ. Ada 2 alasan menurut Levitin. Yang pertama, memberikan panduan atau guidance untuk merancang algoritma bagi persoalan baru. Karena apa? Persoalan itu akan muncul persoalan-persoalan baru yang mungkin sudah tidak tepat menggunakan solusi yang dulu. Nah, ini yang mana persoalannya semakin lama semakin berkembang di situ, sehingga dengan cara yang lama belum bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, ini kemudian kenapa yang kedua dapat mengklasifikasikan algoritma berdasarkan gagasan perancangan yang mendasarinya. Ini kita dapat mengklasifikasikan dari sejumlah algoritma yang banyak itu kan, Anda bisa mengklasifikasikan algoritma mana sih yang paling pas untuk memecahkan suatu masalah. Ketika Anda memahami karakteristik suatu algoritma, tahu cara kerjanya, tahu cara penggunaannya, sehingga apa? Anda akan mendapatkan solusi yang paling optimal. Klasifikasi dari strategi algoritma. Nah, ini kalau seumpama dikelompokkan secara umum, yang pertama strategi langsung atau direct solution. Nah, ini klasifikasi yang pertama, ini kelompoknya algoritma brute force. Jadi coba, ya oke, dilakukan percobaan sampai berhasil. Nah, memang. Kemudian ada juga algoritma greedy. Nah, ini klasifikasi yang pertama. Oke, klasifikasi yang kedua berdasarkan ruang atau space. Ini ada algoritma backtracking dan juga ada algoritma brainstorm. Nah, ini kelompok yang ketiga, ini strategi solusi dari atas ke bawah atau top down solution strategis. Nah, ini ada algoritma divide and conquer, ada algoritma decrease and conquer. Yang keempat, strategi solusi bawah atas atau bottom up solution. Nah, ini ada dynamic programming, kemudian ada dynamic programming, ini ada salah satu. Saya coba kasih salah satu contoh. Nah, yang perlu diperhatikan, klasifikasi ini tidak kaku dengan sejalannya berkembangnya beberapa algoritma yang dihasilkan oleh para peneliti, sehingga klasifikasi ini bisa berkembang. Ya. Jadi yang sementara masih 4, bisa saja nanti berkembang menjadi beberapa algoritma jadi 5 atau bahkan berkurang ya, atau dikelompokkan sehingga nanti paling pas ya pengelompokan klasifikasi. Oke, mungkin itu sih semateri atau pengantar yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, jika ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan, silakan Anda ajukan dengan menggunakan fasilitas chat dari Google Meet yang ada, atau silakan Anda gunakan open mic dengan terlebih dahulu dengan menekan tombol raise hand. Oke, terima kasih. Selamat.